Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi, sekolah ini didirikan tanggal 1 Agustus tahun 1962 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 November tahun 1962 dengan nama Semea Negeri Serang. Awalnya, gedung Semea Negeri Serang ini berada di Jalan Kiai Haji Samun Serang yang sekarang menjadi kantor Pemda Kabupaten Serang, dan secara resmi tahun 1980 menempati gedung yang terletak di Jalan Kiai Haji Fatah Hasan nomor 88 Serang. Setelah diberlakukannya kurikulum tahun 1994, Semea Negeri Serang diganti menjadi SMK Negeri 1 Kota Serang. SMK Negeri 1 Kota Serang mempunyai 8 program keahlian, diantaranya akuntansi keuangan dan lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, multimedia, teknik komputer dan jaringan, hotel, tata boga, dan pada tahun 2016 dibuka program keahlian tata busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat, rohani maupun jasmani. Salawat beserta salam marilah kita limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, yang terhormat kepada Ibu Hajah Jahratul Uyun SOSMAP, yang kami hormati Ibu Hajah Rodatul Munawwaroh SPD MSI, dan yang kami hormati Ibu Ani Fitriani SPD, dan tidak lupa juga dengan teman-teman yang kami banggakan. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Nitalia selaku pembawa acara. Nah, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, penyampaian pertanyaan yang akan disampaikan oleh siswa. Yang terakhir, penutupan. Baik teman-teman, untuk membuka acara ini, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian pertanyaan yang akan disampaikan oleh siswa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, perkenalkan nama saya Alexandra dari kelas 11 Operasi Baru. Untuk selalu bertanya, izin bertanya, apa itu tentang MPLB? Apa itu MPLB? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ayat. Program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu merupakan salah satu program keahlian yang sudah ada sejak SMKN 1 Kota Serang berdiri. Kemudian program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini untuk sekarang pada kurikulum merdeka merupakan program baru hasil konversi sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 165/M/2021 tentang program SMK Pusat Keunggulan. Dalam program keahlian ini terdapat salah satu konsentrasi keahlian, yaitu jasa administrasi perkantoran, yang hal ini sangat selaras dengan kebutuhan industri serta sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah. Karakteristik dari program keahlian manajemen perkantoran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurikulum program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis mengadopsi pada unit-unit yang tercantum dalam skema sertifikasi KKNI level 2. Kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis di SMK N1 Kota Serang ini melibatkan PT Barata Indonesia
Persero sebagai mitra industri, sehingga kurikulum yang dirancang atau dibuat selalu berpedoman atas saran, masukan, dan kebutuhan dari industri. Kemudian yang kedua, guru produktif manajemen perkantoran dan layanan bisnis berjumlah 11 orang, di mana selain memiliki pendidikan sesuai dengan yang disyaratkan, juga guru produktif MPLB berlatar belakang pernah bekerja di industri serta telah mengikuti berbagai program pelatihan dan magang di industri. Kemudian yang ketiga, sarana praktik dan ruang belajar pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis dirancang dengan standar industri seperti sebuah kantor, sehingga para lulusan SMKN 1 Kota Serang diharapkan menjadi insan profesional dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, baik di dalam maupun di luar negeri, memiliki kepribadian dan karakter industri. Kemudian yang keempat, kurikulum dan proses pembelajaran dirancang untuk mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif, produktif, serta mandiri, percaya diri, dan menjadi generasi yang berbasis pada profil pelajar Pancasila. Kegiatan praktik baik maupun praktik kerja industri dipersiapkan dengan baik untuk membentuk mental yang kuat dan mengasah keterampilan serta keahlian peserta didik. Hal ini untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja, berwirausaha, atau melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, siap bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Yang keenam, siswa program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis akan mendapat sertifikat keahlian di akhir masa belajarnya, yaitu sertifikat uji kompetensi keahlian dari BNSP. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ada lagi pertanyaan? Visi dari kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini adalah terwujudnya lulusan yang memiliki passion dan vision di bidang administrasi perkantoran. Kemudian yang kedua, misi kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini, yang pertama, terwujudnya siswa program keahlian MPLD menjadi lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, memiliki kreativitas dan kemandirian tinggi, kritis, dan kompeten dalam menghadapi persaingan global. Kemudian yang ketiga, melibatkan industri dan dunia kerja dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Ada lagi? Prestasi yang sudah diraih oleh jurusan MPLB di SMKN 1 Kota Serang ini adalah yang pertama, juara LKS tingkat nasional tahun 2014, kita mendapat juara ketiga. Kemudian jurusan kita juga menjadi pusat belajar bagi guru-guru produktif seluruh Indonesia pada tahun 2020 dan 2021, yaitu pada program re-upskilling yang melibatkan industri sebagai tempat magang bagi guru-guru seluruh Indonesia. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum, izin
kurikulum merdeka di jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis tentu saja sangat berpengaruh ya. Dari awal jurusan kita itu dari penamaannya saja sudah berbeda. Yang pertama dari pusat keunggulan nama jurusan kita menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian dengan kurikulum merdeka ini nama jurusan kita berubah menjadi manajemen perkantoran dengan konsentrasi keahlian yaitu manajemen. Kemudian dalam segi pembelajaran di kurikulum merdeka ini lebih banyak melibatkan industri ya, karena nanti dari industri akan memberikan pembelajaran sebanyak 50 JP di jurusan kita. Kemudian dari segi pembelajaran kita lebih akan berbasis kepada project based learning ya, PJBL. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini siswa atau peserta didik diharapkan untuk dapat lebih mengembangkan kompetensinya dan juga lebih berkarakter, berwawasan dan berbudaya kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Mungkin kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik di jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini yaitu yang pertama ya, kompetensi yang pertama adalah tentang komunikasi. Nah, komunikasi itu sangat penting karena komunikasi lisan dan tulisan itu sangat amat dibutuhkan oleh industri ya, karena dengan kita kompeten di bidang komunikasi otomatis kita akan memperoleh suatu keahlian atau kemampuan untuk bekerja sama baik secara intern di dalam organisasi maupun secara ekstern di luar organisasi. Dan kompetensi yang kedua adalah kompetensi teknologi perkantoran. Jadi kita tidak boleh gaptek dengan teknologi. Ya, kita harus terus mengembangkan kompetensi di bidang teknologi perkantoran. Semua aplikasi dan semua teknologi, semua platform teknologi itu harus bisa kita kuasai. Kenapa? Karena semakin lama semakin sangat dibutuhkan kemampuan atau kompetensi itu untuk menyelesaikan suatu tujuan. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi di bidang sarana prasarana, kemudian di bidang keuangan, di bidang kepegawaian, ya, di bidang humas, itu semuanya menunjang untuk menjadikan kalian siswa atau lulusan yang kompeten di bidang administrasi. Ada lagi? Baik, terima kasih untuk siswa yang bertanya dari Ibu Bidana Tuyun yang sudah menjawab. Acara selanjutnya adalah penutup. Terima kasih untuk teman-teman semua dari Ibu Bidana Tuyun sendiri telah menyempatkan hadir di acara ini dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya selaku pembawa acara mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
SMK Negeri 1 Kota Serang, kita juga diajarkan bagaimana cara menerima tamu dengan baik dan benar. Pegawai yang memiliki tugas menyapa, melayani, memberikan informasi kepada pengunjung, pelanggan atau pihak yang berkepentingan terkait tujuan yang diinginkan, di mana penerima tamu harus bisa menjadi jembatan informasi antara pihak manajemen perusahaan dengan tamu tersebut. Di SMK Negeri 1 Kota Serang juga kita diajarkan tentang tata cara berkomunikasi melalui telepon. Etika menelpon yang perlu kita perhatikan adalah 1. Memberi sapaan, 2. Memberi salam, 3. Memperkenalkan diri ke pihak menelpon, 4. Mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa juga tanyakan apa yang bisa kamu bantu. Di pembelajaran MP2 ini kita diajarkan tentang humas. Humas atau hubungan masyarakat dikenal sebagian dari organisasi yang bertugas berkomunikasi dengan publik, baik berupa komunikasi satu arah maupun dua arah. Contohnya public speaking, di mana kita diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan benar agar informasi yang disampaikan bisa tersampaikan dengan jelas dan bisa dimengerti. Di SMK Negeri 1 Kota Serang dipelajari juga tentang ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis merupakan bidang ekonomi penerapan yang fokus mempelajari tentang berbagai masalah terkait organisasi, pasar, kondisi keuangan, hingga lingkungan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Ekonomi bisnis juga mempunyai peran penting dalam kontribusi pada struktur organisasi dan hubungan kerjasama antar perusahaan dengan pasar modal, tenaga kerja, hingga produk yang dihasilkan langsung oleh perusahaan bersangkutan. Mengetik 10 jari. Kemampuan mengetik 10 jari sangat penting untuk administrasi. Mengetik 10 jari tidak hanya menghemat waktu, typing skill dengan 10 jari juga membuatmu lebih produktif. Dengan kemampuan mengetik cepat, pekerjaan atau tugas menjadi lebih cepat selesai dan meningkatkan produktivitas karena pekerjaan bisa diselesaikan secara efisien. Di SMK Negeri 1 Kota Serang juga mempelajari tentang surat menyurat, salah satu fungsi tenaga administrasi dalam melaksanakan tugas dalam mengelola surat menyurat. Surat merupakan suatu alat komunikasi tertulis yang bertujuan untuk menyampaikan suatu maksud yang ditunjukkan kepada pihak lain. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Untuk laporan keuangan tentunya bisa menjadi solusi untuk para pemilik usaha yang membuat laporan keuangan tanpa menggunakan jasa akuntan, yaitu dengan menggunakan Excel. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan.